Haleluya. Haleluya. Sebagai jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini ada waktu bagi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, khusus kepada kesucian pada pagi hari ini yang dirangkaikan Hari Bapa dan Saudara Keselamatan. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi semua jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan juga mengucapkan selamat datang bagi jemaat-jemaat yang baru pertama kali ibadah di Klub 3 Bandung. Dan kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibadah akan dipimpin oleh kaum wanita dan firman Tuhan disampaikan oleh Nyonya Kaptennya Ita Setia. Waktu dan tempat kami beri. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini adalah hari yang khusus bagi para kaum bapak, kaum pria yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Dan saat ini kita bersyukur buat sehat Tuhan berikan sehingga kita kembali bisa berkumpul bersama siap memuji memuliakan nama Tuhan. Mari saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian kedua. Jadikan aku indah. Terima kasih ya Bapa. Hari ini kami menyerahkan ibadah kami.
ibadah kesucian yang dirangkaikan dengan ibadah hari Bapak. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Jadilah sesuai kehendak Allah Bapa di sorga, dari awal pertama hingga pada akhirnya. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Unsur Koros akan memimpin untuk menyampaikan ucapan selamat datang bagi beberapa orang hadir yang akan melaksanakan praktek di tempat ini. Saudara berkati oleh Tuhan, kita menyapa kadet di Korp 1 dan di PWU 2. Korp 3 maksudnya. Untuk ketiga kadet saya persilakan untuk maju, nanti perkenalkan nama dan prakteknya di Korp dan atau di PWU. Kami persilakan. Begitu dulu saya mengundang untuk semua jemaat berdiri, kita sambut ketiga kadet dengan salut 3 kali lalu kita bertepuk tangan. Salut. Haleluya. 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 Silakan duduk. Silakan kalian memperkenalkan diri dan berpraktek di mana. Haleluya. Nama saya Khalid Adian. Saya berasal dari Bulawi, tempatnya Korupsi Bulawi. Saya praktek di Korupsi Bulawi. Ibu saudara sekalian, membimbing saya dan mengarahkan saya. Terima kasih. Haleluya. Perkenalkan, nama saya Satrian Desoba. Saya Satrian Desoba. Saya berpraktek di MKSU Sejarawi. Saya berasal dari Korop semua, divisi Gimpuk Korop. Haleluya. Haleluya. Perkenalkan, nama saya Ivana Esther. Asal saya dari Korop Skoja, divisi di Korop. Saya berpraktek di KSLU Sejarawi. Haleluya. Terima kasih bagi kadet. Kita bersama-sama mendukung kadet-kadet untuk berpraktek di tempat ini, dan biarlah masa praktek mereka akan diberkati oleh Tuhan dan kita saling diberkati oleh Tuhan, dan biarlah pelayan kita terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk. Kami mengucapkan selamat datang ada jemaat dari Sibongi yang bergabung dengan kita di Korp 3 Batu, karena kita bekerja di PSDW Senderani Bandung. Dan mengucapkan selamat datang bagi saudara-saudara kita yang bergabung dari Korp Sibongi ada 2 orang, dan juga dari Korp Tamuli di Kawalan. Saya silakan berdiri. Haleluya. Wah, dari Korp 1 dan oke, kita selamat datang, selamat bergabung. Silakan berdiri. Haleluya. Terima kasih. Biarlah semuanya diberi berkat oleh Tuhan. Kami berikan kepada kapten. Masih kurang satu ya, ada keluarga dari Lomanusur ya. Selamat datang Ibu. Haleluya. Memberkati menghormati Tuhan dalam ibadah kesucian kita. Dia bantu. Kita akan menyanyi nyanyian nomor 19. I
pengakuan iman bala keselamatan yang akan dipimpin oleh Sekretaris PKW. Pengakuan iman dalam keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan firman Allah, dan bahwa kedua-duanya saudara merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta. Kepada dia saudara patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam mimpinya dan yang sama kuasa dan pendiriannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia disatukan dengan dirinya ada semua hal. Dan juga seluruhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa. Tetapi karena mengenai berita Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka. Dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali hidupnya. Dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian di seluruh dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami benar-benar oleh kesempurnaan Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa kelangsungan keadaan diselamatkan bergantung pada ketaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk diluruskan secara keseluruhan dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terlihat sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus kepada kami. Kami percaya akan kekebalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada kesempatan bagi kita semua untuk menyampaikan kesaksian kita. Dan pada pagi hari ini ada banyak puji-pujian yang akan memberkati kita, baik dari sekolah minggu, dari guru sekolah minggu, dan juga GPS. Mari kita akan memuji Tuhan. Satu pujian mengatakan kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan. Setelah itu kita diberkati pujian dari anak-anak sekolah minggu.
minggu dan juga merupakan doa untuk Bapak Mama agar sehat-sehat selalu. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu serta semangat, tetap setia pada sekolah minggu di Korok 3 Bandung. Baiklah, kita lanjutkan dengan satukanlah hati kami untuk memuji Tuhan dan juga dengan bangsa berdiri. Setelah ujian ini, kalau ada yang rindu untuk bersaksi, saya persilakan kesempatan bebas berikan untuk Bapak Ibu sekalian untuk bersaksi.
pada pagi hari ini, pertama-tama saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena tepat pada hari ini saya diberi kesempatan untuk bersaksi, dan Tuhan juga menambah usia 1 tahun lagi kepada saya pada hari ini. Saya juga bersyukur karena Tuhan Yesus telah memberkati saya selama 17 tahun ini. Saya boleh berproses dan berkembang di lingkungan saya, di sekolah, di tempat ini, dan dimanapun saya berada. Tuhan telah menolong saya, memampukan saya untuk melakukan semuanya. Dan saya juga mengucap syukur karena saya memiliki mama, papa, dan kakak yang selalu mensupport saya dalam semua yang saya cita-citakan, yang saya inginkan ke depannya. Mereka selalu mensupport saya. Dan saya juga mengucapkan selamat hari Bapak untuk Bapak yang ada di Koros 3 Bandung. Tuhan Yesus memberkati, dan saya juga secara khusus mengucapkan selamat hari Bapak untuk Bapak saya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menutup kesaksian saya akan memuji Tuhan menyanyi solo. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan. Lewati hari-hari, ku tahu sendiri ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya tiada yang mustahil bagimu. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rencana. Lewati hari-hari, ku tahu sendiri ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, terima kasih saksian dan pujian dari Putri, dan Tuhan Yesus memberkati di usianya 6 ini.
senantiasa menjadi berkat bagi keluarganya dan juga bagi banyak orang. Tuhan memberkati masa pertumbuhan baik jasmani maupun rohani dan putri. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita dengan pujian diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Setelah pujian ini maka kita akan menyaksikan penampilan pujian dan gerakan pemuda sulung yang tentu juga akan menjadi berkat bagi kita semua.
pujian dari gerakan Bawaslu, berkati gerakan Bawaslu dalam setia melayani Tuhan dan juga mengikuti Tuhan. Baiklah, kita akan menyanyikan pujian yang terakhir. Tuhan punya jalan selamanya yang baik. Jika masih ada yang ingin bersaksi, saya persilakan kesempatan ini. Jika tidak ada, maka pujian ini akan menutup acara kesaksian kita. Saudara-saudara sekalian, selamat hari Bapak untuk kaum Bapak, calon Bapak dan opa-opa, ya. Dan komisioner tidak bisa hadir pagi ini karena flu berat, ya, dan dia tidak menularkan kepada Bapak Ibu, dan dia tidak bisa hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Perkenankan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jemaat Koros 3 Bandung yang sudah mendoakan acara kunjungan jenderal dan ibu telah berjalan dengan baik di Palu dan juga di Jakarta. Saya pikir Tuhan begitu baik dan kita yakin Dia telah menjawab doa-doa baik pribadi, doa hari Minggu, doa pagi, dan juga di LKSLU mendoakan. Terima kasih banyak jenderal dan ibu sehat selama kegiatan. Dan juga mereka menitipkan salam kepada jemaat kalau berjumpa, dan terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang berikutnya saudara, saya ingin menitipkan pesan kepada seluruh bapak-bapak. Ya, saya ingat seorang bapak yang luar biasa di dalam firman Tuhan, yaitu Salomo. Ya, Salomo tidak minta kekayaan, tidak minta umur panjang, tetapi Salomo meminta hikmat dan pengertian. Dan doa saya bapak-bapak di Koros 3 Bandung setiap waktu meminta hikmat, meminta pengertian, meminta bijaksana untuk menjadi ayah, menjadi suami yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Dan saudara-saudara telah menunjukkannya dalam keluarga dan juga di keluarga kita di Koros ini. Saya dibesarkan oleh ayah yang penuh dengan disiplin, dan saya berteman atau hidup dengan seorang ayah selama 27 tahun. Suami saya adalah suami yang bijaksana terhadap anak-anaknya. Saya masih ingat waktu anak-anak masih kecil, kalau mereka berantem, suami saya sudah kasih begini, 5, you have 5. Kalau have 5 berarti dipukul, ya, dipukul entah di pahanya, ya. Mereka sudah tahu, kalau sudah 1, 2, sampai 5, papanya sudah tahu. Saya ingat waktu kami masih letnan baru sampai kapten, anak-anak masih kecil, kalau kami pimpin ibadah, anak-anak duduk di bawah, papanya sudah kasih berdiri dari bawah, dan anak-anak sudah tahu. Saudara, itu bukan ancaman, tetapi anak-anak tahu yang mana papa bilang boleh dan mana papa bilang tidak boleh. Tapi selama perjalanan pernikahan kami, anak kami 3, semua mereka saya lihat sangat menghormati papanya, mengasihi papanya, karena papanya juga memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan saya pikir bapak-bapak di sini juga sama, memberi yang terbaik. Tadi anak-anak kita GPS menyanyikan, mereka akan tunjukkan bahwa mereka mengasihi papanya, ayahnya. Mereka akan penuhi permintaan ayahnya. Amin. Anak-anak, apa yang terbaik diberikan Bapak, apa yang terbaik yang diminta oleh Bapak, penuhilah. Itu menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan bekerja. Nanti kalau kami orang tua sudah tua, anak-anak lah yang menggendong kami, yang menata kami, yang memelihara kami. Dan itu pesan saya, mintalah terus bijaksana, mintalah hikmat dan pengertian. Maka semuanya yang lain itu, baik itu berkat materi, kekuatan, umur panjang, ditambahkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.
Terima kasih kesaksian dari pengungsian beliau ditampai. Dan Tuhan Yesus berkati Ibu dan juga secara khusus kesehatan Bapak dipulihkan dan dijamah oleh Tuhan. Baiklah, acara kesaksian kita selesai sampai di sini. Saya serahkan selanjutnya kepada Bapak. Terima kasih untuk pujian dan kesaksian yang saya yakin dan percaya sudah menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah. Berikan bagi kami untuk mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang telah kami rasakan. Dan melalui kesaksian dan puji-pujian yang boleh disampaikan, Tuhan, kami merasakan betapa Engkau sempurna di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan saat ini pun Tuhan, ketika kami duduk di ruangan ini, kami menantikan kuasa kasih Tuhan menguasai kami. Kami akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan senantiasa menuntun hidup kami. Hamba yang menyampaikannya kiranya diberkati Tuhan. Roh Kudus Tuhan akan dengan lebih sempurna memberikan penjelasan bagi kami apa maksud Tuhan, agar kami melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Kami telah siap ya Bapa. Puji nama-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas 5. Di Lukas 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-32. Injil Lukas 15 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-32. Pembacaan firman Tuhan ini adalah pembacaan firman Tuhan yang sering kita dengar tentang perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat yang 11 sampai 32. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang rupakan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya berbelas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tanggung itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati
dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambur, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, kata, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambur itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anak, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan tidak. Amin. Tuhan memberkati kita melalui pembacaan firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan ini adalah pembacaan firman Tuhan yang sering, bahkan ada kadang-kala juga menjadi sebuah skenario drama, begitu ya, dibuat menjadi drama. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul daripada perenungan kita hari ini adalah hati seorang ayah, seorang bapa. Saudara, dalam bahasa atau di dalam bahasa daerah orang tua saya ada satu kata yang agak sedikit unik, sering saya dengar, ya, metunda, begitu ya. Mungkin di tempat lain beda ya, atau mungkin bahasa lain atau di bagian kota Palu atau di daerah Sulawesi ada beda ya, bahasa ini. Yang artinya adalah mengharapkan, bahkan mengeluarkan atau melakukan sesuatu yang seolah-olah mengharapkan orang tersebut meninggal dunia atau orang lain meninggal dunia. Itu metunda, jangan melakukan itu metunda, itu mengharapkan orang tua meninggal. Ya, saya bertanya kepada suami saya, yang agak sedikit berbeda ya, saya tanya kalau di bagian keluarganya apa itu bahasa metunda itu ya, katanya metipo gitu ya. Mungkin di bahasa lain, bahasa rumah yang lain, atau mungkin bahasa Sulawesi yang lain berbeda, atau di Jawa atau bahasa Sunda mungkin ada ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini kita menemukan hal yang dilakukan yang bisa dikatakan menjadi salah satu tindakan metunda, begitu ya, yang mengharapkan sesuatu hal yang kurang baik kepada orang tua secara khusus ya. Yang saat ini kita temukan adalah yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan ini kita melihat tindakan yang dia lakukan adalah ketika dia meminta bagian warisannya, meminta warisan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama warisan akan dibagikan kepada anak-anak pada saat orang tua mereka ya bisa dikatakan sudah usia lanjut, dan mungkin bisa dikatakan juga ada yang sudah meninggal, baru warisan itu dibagikan kalau mereka memiliki keturunan yang banyak atau anak-anak yang banyak. Anak bungsu ini meminta bagiannya, padahal ayahnya dalam kondisi yang masih sehat. Ayahnya dalam kondisi yang masih baik-baik saja. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tindakannya ini pasti menyakiti hati ayahnya pada saat itu. Dia minta warisan yang belum sepatutnya dia dapatkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, memang saat ini bukanlah sesuatu hal yang susah kita temui, bahwa ada juga keluarga yang orang tuanya mengambil kebijakan ya, mumpung mama dan papa masih kuat, mari kita mengatur semua harta-harta kita atau warisan-warisan ini supaya anak-anak tidak bertengkar. Ada juga ya, ada orang tua yang membuat atau mengambil keputusan demikian. Tetapi sedikit saudara,
Warisan adalah sesuatu yang diberikan dan lebih identik ketika orang tua kita, orang-orang yang kita hormati yang memiliki warisan tersebut sudah naik ke kemuliaan. Tetapi apa yang dilakukan pada saat itu oleh anak bungsu ini dalam perumpamaan ini adalah hal yang menyakiti hati. Saudara diberkati oleh Tuhan, sama itu ada sebagian orang yang menafsirkan bahwa dalam perumpamaan yang Yesus berikan itu, Yesus sedang menggambarkan kehidupannya. Yang memberikan apapun, yang mengorbankan kehidupannya untuk memberikan apa yang diharapkan oleh orang-orang yang dikasihi. Figur ayah mewakili Tuhan Yesus yang rela berkorban demi kebahagiaan anaknya, walaupun saat itu, kalau seperti kita, kejadian itu benar-benar nyata. Masih kondisi ayah sedang sehat atau dalam keadaan yang masih sehat, anak sudah minta warisan, menuntut warisan, begitu ya. Di sini dikatakan dengan jelas, dia meminta, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dia meminta anaknya. Anak bungsu memiliki atau menjadi figur manusia yang berdosa, yang lebih sering menuntut haknya kepada Tuhan, tetapi dia sebenarnya belum melakukan kewajibannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikian kehidupan ini. Warisan yang belum waktunya dibagikan pasti akan menyakiti hati ayah atau bapak daripada anak bungsu ini. Walaupun demikian, saudara, dari perumpamaan ini kita kembali belajar beberapa hal. Ketika anak ini atau si bungsu ini meminta haknya, kita belajar dari respon atau tanggapan daripada anak. Yang pertama adalah kita bisa ketahui bersama, dia menuruti itu, saudara. Walau sedih, ayahnya dengan tulus dan sabar menuruti permintaan anak, keinginan anak. Walaupun saudara, hal ini adalah yang merupakan hal yang berat untuk dia lakukan, tetapi dengan tulus dia menuruti apa yang anaknya minta. Sang ayah tidak menunjukkan emosional atau memberi respon emosi, atau mungkin bisa jadi seperti yang digambarkan, mungkin melakukan kekerasan atau kata-kata yang tidak baik kepada anaknya, tetapi justru dia mengikuti. Dalam perumpamaan ini, gambaran ini dikatakan bahwa kehidupan kita masing-masing, kita juga sering menghadapi hal serupa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, betapa sedih dan kecewanya Tuhan melihat kehidupan kita yang selalu menuntut hak kita, tetapi melupakan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita meminta. Kita melupakan betapa Tuhan sudah menata kehidupan kita sedemikian sempurna. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal ini sering kita hadapi juga di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kami belum punya anak ya, tetapi kami bisa mengatakan itu karena apa? Karena kami juga adalah anak-anak. Kalau saya sudah tidak bersama kedua orang tua dan kakak saya sudah naik ke kemuliaan. Saya punya suami, 7 orang berkeluarga atau bersaudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika hal-hal ini kita alami, begitu banyak hal yang kita hadapi juga untuk melihat bahwa tindakan pemberontakan seorang anak akan sangat menyakiti hati orang tuanya, bukan saja ayahnya, tapi orang tuanya, mama papanya, ibu bapaknya, ayah bundanya, apapun sebutan itu. Adanya pemberontakan, adanya tuntutan anak-anak yang bahkan lebih mengutamakan untuk memuaskan dirinya. Padahal orang tua tahu hal itu pasti akan berdampak kurang baik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sering menemukan hal ini.
di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya. Yang kedua, walau sedih, sang ayah tidak menyimpan kasih sayangnya yang sempurna itu untuk anaknya. Dalam ayatnya yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bukti kasih ayah yang sudah disakiti. Walau sedih, dia tidak menahan. Ya, kalau sekarang mungkin masih jauh, justru malah bisa diberikan respon yang kurang baik, ya, diomeli begitu. Tetapi sebaliknya, ayahnya justru bangkit juga dan merasa bersuka cita. Dia memeluk dan menciumnya, tanda betapa dia mengasihi. Dia tidak menahan kasih sayang itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perumpamaan ini memberikan gambaran bagi kita. Di dalam kehidupan kita bukankah sering, biasanya bapak-bapak, ya, gampang untuk marah, gampang untuk tangan tadi, ya digambarkan. Tapi biasanya tanpa sepengetahuan kita, mereka juga sedang menahan mata. Seorang ayah yang mendidik anaknya dengan keras, biasanya tanpa sepengetahuan anak dan istri mereka biasanya juga sebenarnya menahan air mata karena mereka mendidik dengan keras. Kadang-kadang kita mengatakan, kalau bapak-bapak kalau sudah dipukul, ya sudah selesai, tidak sadar. Ada di sini bapak-bapak tanpa sepengetahuan istri dan anaknya, karena dia harus mendisiplinkan. Di balik itu terkadang juga kita menemukan kenyataan banyak ayah yang meneteskan air mata, melihat kegagalan anak-anak karena pemberontakan mereka, yang sebenarnya sudah diberi nasihat-nasihat yang panjang lebar, tetapi karena mereka lebih mendengarkan apa yang ingin memuaskan mereka, mereka menyepelekan nasihat orang tua. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kadang kita berumur hal itu, tapi tidak dalam perumpamaan ini. Walau sedih, ayah ini tetap menunjukkan kasihnya kepada anak bungsu yang telah meninggal. Saudara diberkati oleh Tuhan, yang ketiga, walau sedih, sang ayah penuh dengan hikmat dan pengampunan kepada anak bungsu. Walau sedih, saudara, dia tidak membahas lagi apa yang sudah tadi, ngomel lagi tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu. Pada saat anaknya minta maaf, dia tidak mengatakan itu kan, sudah disampaikan begini dan begitu dan begini dan begitu. Tapi kalau kita biasanya begitu, ya, sudah bilang, sudah dikasih tahu ya, orang malu biasanya begitu. Sudah dinasihati, tuh kan, benar kan? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perumpamaan yang diberikan Yesus ini memperlihatkan kepada kita sang ayah dengan penuh hikmat. Dia telah memberikan pengampunan bagi anak. Bapak, seorang ayah, seorang pemimpin dalam rumah tangga tidak mudah. Maka ada ibu-ibu yang harus berperan menjadi seorang ayah di dalam kehidupan rumah tangga. Ini bukan hal yang mudah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika seorang ayah memberikan pengampunan kepada anaknya, berkat itu sedang dicurahkan bagi anak tersebut. Ketulusan, kesabaran, kasih yang sempurna dalam perumpamaan ini adalah pengampunan adalah gambaran Kristus yang nyata dalam perumpamaan ini. Sikap kita, kata-kata kita sebagai anak-anak Allah yang kadang mengecewakan, seperti yang saya ulangi lagi, sering menuntut Tuhan mengikuti apa yang menjadi kemauan kita, tetapi kita sendiri tidak mengoreksi hidup kita. Apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan? Saudara, hari ini lagi melalui perumpamaan ini kita belajar. Marilah kita senantiasa mengingat
pengorbanan Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Perumpamaan ini kembali memberikan kepada kita tuntunan agar masing-masing kita bukan saja sebagai bapak dan yang harus melakukan hal ini, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rumah tangga kita, sebagai ibu, sebagai anak, mari kita saling menghargai. Jangan sia-siakan kasih dan pengorbanan orang-orang yang mengasihi kita. Saudara, boleh saya katakan bahwa saat ini adalah saat yang berkenan bagi saya. Saya tidak memiliki mama pada hari itu. Saya tidak memiliki papa pada saat itu. Namun hal yang luar biasa yang menjadikan saat ini saya bisa berdiri di tempat ini karena Bapa yang setia itu, yang selalu memberikan kekuatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari Bapa bukanlah rutinitas belaka. Kadang kita mengatakan hari Ibu jauh lebih melo. Ya, saya juga mengatakan demikian, bahwa kalau hari Ibu kita mau buatnya spesial dengan yang bisa dikatakan berbeda air mata. Jangan salah. Bapak-bapak mungkin fisik mereka terlihat dari luar mereka adalah orang yang tegar, kuat, bahkan mungkin sangat begitu. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, mereka membutuhkan dukungan istri dan anak-anak dalam menjalani kehidupan sempurna. Pada saat di dalam rumah tangga kita masing-masing, kita melakukan apa yang telah difirmankan oleh Tuhan. Kita membagi kehidupan kita dengan penuh kasih, dipenuhi, hati kita dipenuhi oleh kasih Kristus. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan. Amin. Saat ini ya Tuhan, kami meminta kuasa kasih Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Di hari yang khusus ini Tuhan, biarlah kami sekalian menyadari dengan sungguh bahwa kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan akan senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Bapa kami yang kekal, Bapa yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau setia memberkati kami. Engkau memberikan ketulusan bagi kami. Engkau menunjukkan kasih sayang bagi kami. Engkau menunjukkan pengampunan bagi kami. Ampuni kami Tuhan. Dan Tuhan masih menemukan kami berperilaku sebagai anak-anak Tuhan yang lupa melakukan kewajiban kami, tetapi menuntut Tuhan mengikuti apa yang menjadi keinginan. Terima kasih ya Tuhan, kembali melalui perumpamaan. Boleh kami baca dalam kebenaran firman, kami kembali diingatkan kasih Bapa yang sempurna. Puji nama dalam Yesus Kristus dan bersyukur. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan menyaksikan satu video slide dari foto-foto yang sudah dikemas. Terima kasih untuk GSM Iren Cafe yang sudah mempersiapkan ini. Kita akan menyaksikan.
memberkati. Selamat hari Bapak. Semoga diberkati oleh Tuhan. Ya. Nanti akan disiarkan. Silakan untuk bapak-bapak maju ke depan. Maju ke depan. Bapak-bapak, kami persilakan untuk maju ke depan. Di bawah boleh, di bawah ya, supaya di bawah saja supaya anak-anak dan juga masih. Saudara ini berkati oleh Tuhan. Kita terus berdoa, bukan saja anak-anak GPS dan anak sekolah minggu, tapi kita semua berdoa untuk bapak-bapak kaum pria sekalian. Mereka diberkati oleh Tuhan ketika mereka mencari nafkah untuk anak-anak, ketika mereka mendukung dalam perjalanan kehidupan dalam rumah tangga. Kita diberkati oleh Tuhan. Saat ini saya akan memberi kesempatan bagi istri untuk mengambil satu bingkisan. Kalau istri tidak ada di sini, bisa anak untuk mengambil satu bingkisan yang ada di belakang atau di mimbar. Silakan. Masing-masing memberikan kepada suaminya. Ya, masih memberikan ucapan selamat. Ada lintas atau kartu di sini. Kita akan diiringi oleh pujian Jadikan Aku Indah melalui video yang ada. Iya, Bapak silakan turun. Iya, masih ada Bapak yang di atas. Mari Pak. Mari Pak, masih. Siap pujian melalui video yang sudah disiapkan. Jika ada yang ingin berdoa bersama keluarga, saya berikan kesempatan saat pujian ini sedang diputar. Jika ada ingin berdoa bersama suami dan anak-anak, ya satu ya. Ada keluarga yang ingin berdoa bersama. Di hari Bapak ini kami berikan kesempatan. Jika ada yang ingin berdoa bersama istri dan anak-anak, kami berikan kesempatan.
Bersyukur untuk ayah yang telah diberkati oleh Tuhan, untuk keluarga-keluarga yang sudah diberkati oleh Tuhan. Tidak mudah menjadi seorang kepala rumah tangga di dalam segala keterbatasan kita sebagai manusia. Di dalam hidup ajak hanya akan Saya memanggil Ibu Ilasia dan Ibu Aan Lokal. Mereka yang berjuang untuk anak-anak sebagai seorang wanita-wanita hebat. Selamat hari Bapak. Selamat wanita yang luar biasa yang sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama memberi terbaik bagi anak-anak mereka. Masih ada yang berdoa, mengambil waktu untuk saling mendoakan. Saya meminta dengan hormat kesediaan daripada komisioner Widiawati Tampai untuk berdoa secara khusus bagi kaum pria, bapak-bapak yang hebat yang ada di Parus Tiga. Mereka sekarang kita saudara-saudara berdiri. Kita hanya bisa berdoa dan mengatakan, ya Allah tolong dan kuatkan hatiku. Sungguhlah aku yang lemah bergantung. Ya di hadapan-Mu ya Tuhan, kami datang memohon berkat-Mu bagi ayah, para bapak yang hadir pada kesempatan ini. Kami mau berterima kasih karena Allah penolong mereka, Allah yang mengenal hidup mereka, perjuangan mereka menjadi ayah, menjadi bapak. Kami bersyukur karena Tuhan terus topang mereka. Kami bersyukur untuk hikmat dan kebijaksanaan. Kami bersyukur untuk roh takut kepada Tuhan, sehingga mereka bisa menjalankan peran mereka
sebagai ayah, sebagai kepala keluarga dalam keluarga masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa tambah-tambahkan sehat dan kuat bagi para ayah yang hadir pada kesempatan ini. Tuhan, tidak mudah bagi mereka, banyak pergumulan, banyak tantangan yang mereka hadapi. Tapi seperti kor yang kami naikkan, Tuhan Allah yang besar itu, Tuhan Allah yang maha hebat itu akan terus menolong dan terus menopang para ayah kekasih di tempat ini. Bapak di surga, ada juga ibu-ibu yang berperan sebagai ayah dalam rumah tangga. Kami percaya Tuhan memperhitungkan apa yang mereka lakukan bagi anak-anak mereka. Dan kami percaya kekuatan dan kemampuan dari Tuhan akan terus terjadi bagi anak-anak Tuhan, ibu-ibu yang menjadi ibu sekaligus ayah dalam rumah tangga mereka. Bapak di surga, kami juga berdoa bagi ayah-ayah yang mungkin hari-hari ini melalaikan tanggung jawab mereka. Kami tidak tahu di mana mereka berada. Kami berdoa Allah, Tuhan, agar kunjungi mereka. Roh yang kudus berbicara di hati mereka untuk mengingat anak-anak dan juga mengingat dunia. Terima kasih Bapak di surga, kami ingat ayah-ayah yang sedang berjuang untuk kesehatan mereka. Komisioner Wakil Lete, kami berdoa Tuhan jamah dan juga Tuhan kuatkan hamba-Mu. Letnan Kolonel Selipoa, kami percaya sampai hari ini alat cakap bagi hamba-Mu, dan kami terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan terus tambahkan sukacita di masa pensiun. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kita akan menyanyikan pujian nomor 431. Pujian ini akan mengantar kita memberikan persembahan untuk pekerjaan.
Bapa di surga, pada pertengahan ibadah kami ini ya Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami mengucap syukur, kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan kiranya berkati persembahan ini ya Tuhan. Dan biar persembahan dapat mengucap pelayanan Tuhan yang ada di Korok 3 Bandung ini. Kami sekalian sudah hadir pada pagi hari ini, biar kami terus diberkati oleh Tuhan. Dan setiap usaha pekerjaan kami, keluar kami, pendidikan kami, maka setiap rencana-rencana kami, pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa itu bagi jemaat-jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini. Mereka dalam kelemahan tubuh, biar Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami terus berdoa bagi Bapak Mangare, Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Biar dalam keterbaringan kami percaya Tuhan akan terus memberikan kekuatan kesehatan kepadanya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi komisioner yang tidak sempat hadir oleh karena gangguan kesehatan. Kami berdoa Tuhan terus memulihkan kekuatan kesehatannya, memulihkan kelelahan dari kegiatan yang begitu padat beberapa hari yang lalu. Kami percaya dengan istirahat, kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kesehatan senantiasa kepadanya. Kami berdoa untuk pelayanannya dan juga diberkati oleh Tuhan. Kami mengingat bagi saudara kami yang lain yang pergi melakukan tugas mereka oleh karena pekerjaan mereka. Kami percaya pemeliharaan Tuhan juga sempurna dalam kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada pada saat ini, kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi penyelesaian pembangunan rumah dinas OC Korok 3 Bandung. Kami percaya semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Tidak tepat pada waktunya pembangunan yang diselesaikan dan dapat menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan di Korok 3 Bandung. Kami berdoa ya Tuhan bagi pelayanannya PSDW Sejarawi Bandung. Tuhan yang berkati pelayanan ini, berkati Bapak dan Baru sebagai opsi pemimpin di PSDW ini. Tuhan sudah tambahkan kekuatan kesehatan kepadanya ya Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak dan Ibu Mayudini di Wanda, Osista, diberkati Tuhan dalam pelayanan mereka di tempat ini juga. Persiapan mereka untuk mutasi ke PWU Semarang dan percaya diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa bagi semua kandidat UMT, karyawan-karyawati, bahkan kalian yang melakukan pelayanan di PT Sejarawi mereka diberkati oleh Tuhan, menjadi kuat dan sehat oleh Tuhan. Saya berdoa bagi semua oma-opa yang melayani mereka dalam perlindungan Tuhan. Biar di dalam masa tua mereka merasakan bagaimana Allah terus menyertai dan menolong mereka. Saya berdoa bagi semua donatur yang memperhatikan pelayanan itu Tuhan. Siapapun mereka ya Tuhan, pekerjaan mereka, pribadi rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Saya percaya bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Dengan sambut doa kami ya Tuhan, karena doa yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Yesus memakai kita akan mendengarkan buku. Komando kegiatan reklamasi untuk hari Jumat tanggal 14 Juni pukul 4 sore ibadah persekutuan saudara dibuatkan oleh kandidat Panda dengan ayat Mas Kesukaan. Kemudian sore hari ada ibadah kesempurnaan guru, pembinaan acara dari Mei Sulika dan firman Tuhan dibawakan oleh Pemda Alfred Bayu Anggara. Kemudian Sabtu 15 Juni pertengahan pagi pada 6 pagi dikeluarkan oleh Letnan Kolonel KGKP dan latihan musik pada sore hari dilakukan oleh tim musik. Kemudian Minggu 16 Juni pukul 8 pagi ibadah sejak Tiga Baru pon ibadah ibunya Rite menambah pembinaan firman Tuhan dilakukan oleh kandidat Opan Afrika dan bukan dari kemudian musik dibuat saudara Wante Para, saudara Pian bisa saudara Sampai dan saudara Dian. Singa Ibu Cynthia dan Ibu Mia, kemudian Koleka, Anita Panda dan saudara Maya, kemudian Ibu Media, Tony dan saudara Putu, kemudian Tamboi, saudara Endali, kemudian saudara Dinda, saudara Yolanda dan saudara Jenika. Lampu kandidat dibawa oleh kandidat Opa, Mainete, Jessica,
kemudian GSM Direk, GSM Suku, dan lain sepakat. Untuk PKP, minggu depan ada Bapak Mayor Gawan dari Pasar, kemudian sore hari ada jalan besar, dan pukul pada sore. Dan minggu depan yang akan mencari dana adalah GPS. Kami mengucapkan selamat ulang tahun tanggal 14 Juni untuk Bapak Bambang Sumanto dan 16 Juni anak sekolah minggu Tiffany More. Satu minggu yang akan kita doakan ke depan. Yang pertama keluarga komisioner Dewan Suatu DT, kemudian keluarga Letnan Kolonel Apos yang kita, kemudian keluarga Letnan Kolonel dari Depoa, kemudian Mayor Deki Wijaya, kemudian Mayor Dr. Samoka, Mayor Nyonya Nina Rumah, kemudian keluarga komisioner Yusa Nampai. Dan pengumuman lebih lanjut pada tanggal 22 Juni 2024 akan dilakukan pernikahan kudus, yaitu sedang pernikahan di wilayah, yaitu saudari Puan Mesa, putri dari Bapak Mesa Gabriel Komilo dan Ibu Susiati, dengan Didik Kurniawan, putra dari Bapak Suki Hartono dan Ibu Nur Hayati. Pemberkatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024 pukul 7.30 sampai selesai, bertempat di Gereja Barat Keselamatan Pos 3 Bandung, dan resepsi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 11 siang sampai pukul 2 siang. Tempatnya di Minitor Hotel, bertempat di Jalan Mata Dinata nomor 223. Demikian pengumuman. Untuk lebih jelasnya Bapak dan Ibu bisa melihat pengumuman di berbeda nomor 3 Bandung. Sampai kesehatan. Terima kasih. Dalam pengumuman yang saya tambahkan, pertama mengucapkan terima kasih kepada semua seluruh jemaat Tuhan yang tetap mengikuti ibadah pada saat kami mengikuti ibadah pengutusan di Korps 1 Jakarta, dan juga mengucapkan terima kasih yang berkhusus pada hamba Tuhan dengan Kolonel Al-Kapitan yang mengambil bagian dalam ibadah kesucian pada tanggal 2 Juni 2024, dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pelantikan dan pengutusan di kita, dan semuanya belajar yang berkorban daripada Tuhan. Pada saat ini kami juga menambahkan bahwa undangan yang disampaikan di Logia Nikah ini keluarga besar Bapak Gubernur mengundang seluruh keluarga besar jemaat Pos 3 Bandung untuk dapat hadir dalam ibadah pemakaran nikah dari kedua putra dan putri mereka. Saya menggunakan saudara yang berulang tahun sepanjang minggu yang kita sudah jalani pada tanggal 6 Juni, Bapak Mayor dari Dawal Selasa, dan saudara Jonathan Sidalahi untuk maju ke depan. Lalu tanggal 7 Juni Bapak Philips Aros. Pada hari ini secara khusus bagi saudara kita yang berulang tahun pada hari ini, Ibu Yuniarti Selvin Wite dan saudari Putri Parani serta saudari Hefri. Kami mengundang bagi saudara kita yang berulang tahun pada hari ini. Kita akan menyanyikan kor pertama Tanpa Mulia dan seterusnya.
Kita ulang for Happy Birthday to you. Lalu mereka bersama-sama meniup sehingga roti yang bersama kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan. Tuhan sudah mengaruniakan berkat-Nya yang berlimpah kepada saudara-saudara kami yang sudah menikmati karunia Tuhan yang kecil. Tuhan tambahkan tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa bagi Bapak Mayor Yudawan Desbasa, Saudara Jonathan Sulawani, Bapak Philip Aaron, Ibu Lia, Saudari Putri dan Saudari Evelyn Biala. Mereka terus diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur oleh Tuhan untuk usia yang Tuhan tambahkan sertaan lagi dalam kehidupan mereka. Sebagaimana Allah sudah luar biasa menolong mereka di tahun-tahun yang mereka sudah jalani. Kami yakin dan percaya Allah yang sama juga akan terus melanjutkan berkat-Mu di tahun-tahun yang akan kembali mereka jalani. Berkat Tuhan yang melimpah, Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka, pribadi mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka, masa muda mereka terus diberkati oleh Tuhan, pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan terus tambahkan kekuatan kesehatan kepada mereka. Apapun yang menjadi harapan mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka, kami percaya semuanya dikabulkan dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat ulang tahun Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Setelah ibadah ini masih ada ibadah persekutuan kaum pria. Kami mohon semua kaum pria untuk kita bisa bersama-sama melanjutkan hari Bapa kita di ruang PBU untuk kita kembali memuliakan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan dan puji-pujian kita serta diskusi-diskusi kita. Diskusi ke kaum pria sangat menarik ya untuk yang belum hadir di minggu yang dan mudah-mudahan tidak menyesal ya untuk di PKP Provinsi Bandung, bahkan ketagihan karena begitu banyak poin-poin yang sangat menarik untuk dibahas. Karena kita hampir tidak sadar waktu sudah jam sekian ya. Oleh itu kami mengundang supaya Bapak-bapak tidak ketinggalan informasi dari kaum pria Provinsi Bandung. Mari kita bersama-sama hadir dalam ibadah persekutuan kaum pria setelah ibadah ini. Hadir kepada Ibu Kapten. Tidak ada lagi di balik kita, saya mengajak kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Maha besar Tuhan kami yang berkata dalam kerajaan surga yang mulia, kami menyerahkan ya Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Untuk setiap perjalanan hidup kami sepanjang satu minggu yang akan kami lalui, Tuhan memberkati rumah tangga, pendidikan anak-anak, dan juga Tuhan akan menolong memberikan keberhasilan bagi mereka. Mereka yang saat ini sedang menghadapi ujian-ujian masuk ke perguruan tinggi, mereka yang saat ini sedang akan menghadapi ujian-ujian di sekolah, Tuhan beri keberhasilan kepada mereka. Tuhan beri kuat sehat bagi mereka, sehingga mereka bisa mengikuti ujian-ujian dengan pertolongan daripada Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa bagi semua kami yang mungkin merencanakan perjalanan keluar kota. Tuhan akan menolong, memberkati, memberikan keselamatan.
Dan semua kami yang ada di rumah kami untuk kembali memikirkan perjalanan kehidupan kami satu minggu ini. Tuhan berikan kepada kami damai sejahtera-Mu, sehingga dalam rumah tangga, pekerjaan kami bisa melakukan semuanya untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Seperti Engkau menyertai kami untuk tiba di tempat ini dalam keadaan selamat, kami kembali dari tempat ini pun kami yakin dan percaya berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.